Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam Battle Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan hadir bersama kita loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Battle Kids dan juga Proskoneo Kids. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa ya. Kami gak percaya semuanya baik dan luar biasa karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa. Walaupun hanya lewat media online, tapi tidak akan mengurangi sukacita kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah sertai kami. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat karena Tuhan Yesus begitu baik. Saat ini Tuhan Yesus berikan kami kesempatan untuk memuji, untuk menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Laskar Kristus siap. Wah, sudah siap semuanya? Sepertinya belum. Coba ban kempes lagi. Ya, sekali lagi ya. Laskar Kristus siap. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saat ini kita mau memuji Tuhan karena kebaikan-Nya. Mari dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat kita nyanyikan pujian "Oh Sukacitaku". Mari semuanya sambil bertepuk tangan kita nyanyikan pujian ini. Untuk adik-adik yang tahu gerakannya, mari bergerak bersama Kamega ya. Kita nyanyikan "Oh Sukacitaku". Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Lagi katakan oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Mari sama-sama kami katakan, padanya ku percaya. Padanya ku percaya, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sekarang ke depan, ke belakang. Pam 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 pam. Sekali lagi adik-adik katakan oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Mari semua angkat tangan katakan, padanya ku percaya. Padanya ku percaya, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku.
Tuhan Yesus. Karena kita percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus akan selalu ada bersama kita dan membuat hati kita bersuka cita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian Aku Istimewa Karena Tuhan Yesus. Mari semuanya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kami katakan. Bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Sekali lagi katakan, dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Apa yang Yesus katakan? Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Mari adik-adik sekali lagi katakan, dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Apa yang Yesus bilang? Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi katakan, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Katakan, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi katakan, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita istimewa karena kata Tuhan Yesus, bukan kata orang lain ya, tapi karena Tuhan Yesus sudah lahir dalam hati kita. Silakan duduk adik-adik, mari siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Ya, mari semuanya dengan penuh penyembahan, dengan penuh kesungguhan hati, mari sama-sama kita nyanyikan pujian Bapa, ku datang padamu. Aku datang padamu, naik
Tuhan Yesus sudah lahir dalam hati kami dan menjadikan kami anak-anak yang istimewa dan terus menaruh sukacita dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan Yesus. Saat ini kami mau dengarkan cerita firman-Mu. Berkati Kak Selin yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Tidak terasa ya, di minggu ini, hari ini kita ada di minggu terakhir bulan Juni. Dan minggu terakhir kita membahas tentang kemurahan hati. Nah adik-adik, sepanjang bulan ini di minggu-minggu kemarin sudah ada Kak Mega, Kak Novi menjelaskan sama adik-adik tentang yang namanya kemurahan. Nah sekarang ke sini mau tanya nih, adik-adik sudah bermurah hati? Sudah melakukannya? Nah kalau sudah melakukannya, Kak Cindy mau tanya lagi nih. Adik-adik melakukan kemurahan kepada orang lain, memberikan kemurahan hatinya kepada orang lain, itu didasarkan oleh apa? Ayo, kenapa kita mau bermurah hati sama orang itu? Alasannya apa? Coba Kak Cindy mau bilang sama adik-adik ini. Kalau misalnya adik-adik bilang, oh saya berbuat baik, saya bermurah hati sama teman saya, karena dia baik sama saya Kak Cindy. Dia kasihkan saya snacknya, dia kasih pinjam mainannya, jadi saya juga harus baik hati sama dia. Saya juga harus kasih pinjam permainan saya juga sama dia. Apakah murah hati seperti itu? Berarti murah hati kalau dia baik, kita juga baik. Berarti kalau dia jahat, kita juga jahat. Tidak seperti itu ya adik-adik. Terus kalau misalnya saya berbuat baik Kak Cindy, saya berikan teman saya snack saya bagi, saya pinjamkan permainan saya, supaya saya dibilang sama mama, sama papa, dilihat sama mama, sama papa, terus dikasihkan hadiah karena saya jadi anak yang baik. Apakah seperti itu? Berarti kita berbuat baik karena menuntut sesuatu diberikan yang lebih besar lagi untuk kita. Atau kita bermurah hati karena supaya teman kita atau guru kita di sekolah bilang, wah kamu anak yang baik, kamu tidak sombong, kamu murah hati, anak yang baik. Seperti itu untuk mendapatkan pujian kita bermurah hati? Tidak adik-adik. Kita bermurah hati karena Tuhan Yesus bermurah hati pun kepada kita. Jadi kita pun harus bermurah hati kepada orang lain. Karena kita anak-anak Tuhan, kita harus mengikuti apa yang menjadi teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bermurah hati, kita harus bermurah hati. Kasihnya sudah ada dalam hati kita, berarti kita pun harus memberikan itu kepada orang lain. Tidak boleh kita mau murah hati cuman karena dia baik sama kita, atau karena supaya kita dapat pujian, supaya kita menjadi anak yang baik. Tidak seperti itu. Contoh Alkitab di Kejadian, ya, cerita tentang Bapak Abraham. Ya, adik-adik pasti sudah tahu ya yang namanya Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Bapak Abraham ini ternyata dia murah hati juga loh adik-adik. Waktu itu dia bilang begini sama keponakannya Lot. Kamu mau pilih tanah yang sebelah mana? Terserah. Sebelah kiri kah atau sebelah kanan kah untuk mengembalakan domba-domba mereka? Pilih. Padahal Bapak Abraham lebih tua daripada Lot. Seharusnya kalau misalnya orang tua, dia akan berpikir saya lebih tua. Saya yang harusnya memilih, tapi tidak untuk Bapak Abraham. Dia baik, dia memberikan Lot pilihan, mau yang mana, yang kiri atau yang kanan. Terserah. Terus Lot memilih
tanah yang sebelah kanan yang paling bagus, yang paling rindang, yang paling hijau. Apakah Bapak Abraham bersungut-sungut atau menggerutu dalam hatinya? Tidak adik-adik. Bapak Abraham dengan penuh sukacita, oh iya, kamu pilih ini, saya yang di sebelah sini. Wah, Bapak Abraham sangat murah hati. Terus ada lagi yang namanya Boas. Boas memberikan gandum yang terbaik kepada Ruth, orang yang dia baru ketemu, yang dia baru jumpai. Dia memberikannya kepada Ruth yang waktu itu lagi kesusahan. Pria yang baik, dia bermurah hati. Terus siapa lagi? Kemarin juga sudah diceritakan tentang orang Samaria yang baik hati dan murah hati. Dia menolong orang yang membenci dia. Dia menolong dengan sepenuh hati. Bukan hanya menolong, memberikan tumpangan, tapi memberikan dia obat supaya dia bisa sembuh dan sehat. Dia mengasihi, bermurah hati kepada musuhnya. Wah, baik sekali. Terus siapa lagi? Tentu teladan yang harus kita ikuti adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat murah hati kepada kita adik-adik. Setiap hari adik-adik bangun pagi, wah, adik-adik bisa bernafas, itu kemurahan Tuhan. Hari ini adik-adik sedang menyaksikan Sunday Service Battle Kids, itu pun juga karena kemurahan Tuhan. Walaupun biasanya kita nakal, terus habis itu biasanya kita malas, tapi Tuhan tetap memberikan kemurahan hatinya kepada kita. Jadi kita pun harus bermurah hati. Kita pun harus punya kasih Kristus yang ada dalam diri kita dan kita bagikan kepada orang lain. Kita harus menjadi berkat. Ayat hafalan yang minggu pertama yang Kak Mega sampaikan sama adik-adik, coba kita buka lagi di Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi adik-adik, di Alkitab sangat tegas menjelaskan kalau kita harus bermurah hati, kita harus punya kasih Tuhan Yesus, dan kita pun harus membagikannya itu kepada orang lain, sama karena Bapa di surga, Tuhan Yesus sudah memberikan kemurahannya kepada kita. Oke adik-adik, jangan ada yang bermurah hati karena motivasi yang tidak baik. Kita harus ikhlas, kita harus tulus sepenuh hati untuk bermurah hati. Oke, sekarang kita akan berdoa. Tutup matanya, kunci tangannya, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang bulan ini Tuhan. Kami sudah belajar tentang kemurahan hati. Ajar kami Tuhan untuk bermurah hati seperti Engkau yang sangat murah hati kepada kami. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada, kami menjadi berkat, kami menjadi berkat dimanapun dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun itu Tuhan, masalah kami, beban hidup kami, aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.